Menanam padi di sawah yang luas sambil minum kopi menghilang lelah. Mari belajar ekonomi dengan antusias demi kemajuan kurikulum di sekolah. Cakep. Dan Ibu. Pantun kedua, Bapak dan Ibu. Pergi ke pasar membeli kurma, pulang mampir ke rumah ibu. Mari berkolaborasi bersama-sama, upgrade diri menjadi guru bermutu. Masya Allah. Pantun tadi. Masya Allah, luar biasa Bu Rani. Pantun ketiga dan terakhir nih, bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak, harum semerbak di malam hari. Gemini hadir menemani teman, cerdaskan bangsa dengan teknologi. Luar biasa Bu Allah, Rani. keren Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi perdana karena kita menunggu Mas Krisnya belum hadir. Baiklah kita mulai dulu dengan materi dari fasilitator pertama kita. Dia adalah Gemini Certified Educator dari Provinsi Jambi, yaitu Bapak Andi Subhan. Kepada Bapak Andi Subhan, kami persilahkan untuk memberikan materinya mengenai Gemini. Oh ya, sebentar Pak Andi, saya kasih tahu dulu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa hari ini adalah sesi pembukaan, nanti akan dihadiri oleh Mas Kris dari Google. Nah, setelah hari ini, besok Bapak dan Ibu akan mendapatkan sesi untuk ujian sertifikasi Gemini. Nanti akan dijelaskan lebih detail di akhir. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Pak Andi, silakan untuk menyampaikan materi sembari menunggu Mas Krisnya hadir. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Rani. Sebelum mulai, ini saya dapat durasi berapa menit ya Bu? Mikrofonnya Bu. 90 menit. Puasnya. 90 menit ya Bu Cucu ya. Ini kalau udah ke Pak Andi itu 90 menit terasa 5 menit. Tidak kerasa ya Pak Andi ya. Baik, spesial lah buat Pak Andi. Kita kasih waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bantu record. Oke, Bapak Ibu sudah di record ya? Oke, siap, terima kasih. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan akses untuk rekaman kita pada sesi malam hari ini. Bila Bapak Ibu sebelum mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan, mengalokasikan waktunya untuk dapat hadir dan duduk bersama-sama secara online ya, tatap muka via virtual di kegiatan perdana kami di tahun 2026 ini, khususnya bersama Edu Hexagon Sumsel Jambi. Bapak Ibu, insya Allah 2 hari ke depan kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang Gemini AI dan Notebook LM. Kemudian akan dilanjutkan besok langsung menuju ke exam Bapak Ibu ya, menuju exam. Kemudian Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya Bapak Ibu nanti silakan mendaftar. Kami juga lagi buka program untuk Google Certified Educator level 1 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan daftar. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang pengen ya, yang ingin ikut terlibat di program Google untuk berkontribusi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia. Banyak jalan, tapi dengan bidang-bidang yang lain, tapi untuk ini Google juga membuka kesempatan untuk kita agar dapat berpartisipasi di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit bahas ya gitu ya. Setelah Pak Andi. Ya. Oke, ditahan dulu Pak Andi, ditahan dulu. Ya. Tahan sebentar ya. Iya, oke. Nggak sabar lagi nih masalahnya kan. Bentar.
Ini kayaknya Oke. Mas Kris sudah hadir nih. Kita sapa dulu Mas Kris. Oke, silakan. Selamat malam Mas Kris. Selamat malam. Sebentar ya, kayaknya koneksi saya masih bermasalah. Saya balik 2 menit lagi ya, sebentar. Oke, kita tunggu aja ya Bapak Ibu ya. Sembari menunggu Mas Kris ya, Bu Rani ya. Iya, silakan lanjut lagi Pak. Oke, jadi tahapannya Bapak Ibu nanti setelah lulus level 1 ya Bapak Ibu ya, insya Allah kalau memang memungkinkan waktunya ada, kita akan buka juga level 2 ya Bapak Ibu ya, hingga nanti mendampingi Bapak Ibu sampai ke tahap Google Certified Trainer, seperti itu ya Bapak Ibu. Mas Kris, gimana Mas Kris, sudah bisa on air? Cek sound, cek sound. Oke, silakan Mas Kris. Oke. Siap. Oke. Selamat datang Mas Kris. Selamat datang Bu Rani, Bu Juju, Semangat sekali Bu Helen, malam ini hadir di Dian, kegiatan. Pak Dian ya, Pak Dian ya, sama Pak Andi dan Iya, bukan Bu Dian, Pak Dian. Dan semua rekan-rekan ya, ada 104.000 di layar saya yang tampak. Siap. Terima kasih. Siap. Bapak dan Ibu, ini adalah Mas Krisyanto. Beliau adalah digital transformasi dari Google. Beliau malam hari ini akan hadir membersamai kita untuk kegiatan perdana kita. Baik, tidak membuang waktu lagi, kami persilahkan kepada tamu spesial kita malam hari ini, Mas Krisyanto. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Rani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya ya, yang masih tetap semangat belajar ya, meskipun ini udah Jumat malam ya Bu Rani ya, luar biasa. Ini artinya yang hadir di sini memang orang-orang yang sangat niat untuk belajar. Jadi saya sampaikan terima kasih apresiasinya, dan saya sampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ELP ya, Education Leaders Program dari cabang Bu Rani, Bu Juju dan kawan-kawan ya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu, nama saya Mas Kris ya. Nama saya Mas Kris, saya dari tim Google for Education Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan seperti ini bisa makin lebih sering dilakukan Bu Juju, Bu Rani ya. Dan kami siap berkolaborasi. Mumpung ini di Google kita lagi banyak sekarang sertifikasi gratis Bapak Ibu ya. Kita ada Gemini Certified Educators, Gemini Certified Faculty, kita ada sertifikasi level 1, level 2 ya, yang biasanya itu berbayar, dan infonya pertengahan tahun akan dikembalikan seperti semula ya, berbayar gitu. Jadi semoga kegiatan ini tidak hanya kita belajar, nanti Bu Juju dan kawan-kawan akan berbagi ilmu ya, tapi nanti harapannya Bapak Ibu juga bisa tersertifikasi gitu. Nah, mungkin biar makin semangat Bu Juju, karena ini kita akan belajar Gemini ya. Nanti bolehlah Bu Juju dipilih 1 atau 2 ya, yang paling semangat. Nanti saya kirimkan pin Gemini Bu Juju. Kayak gimana ya pinnya? Sebentar saya ambil dulu pinnya ya. Wah, siapa nih yang beruntung dapat pin Gemini? Kita lihat, mau di-spill pula ini pinnya. Seperti apakah pinnya? Ini udah pada bersiap-siap nih, nanti siapa yang akan mendapatkan pin Gemini. Nanti saya kirim ya, pin Gemini ya. Khusus Bapak Ibu yang hadir di acara malam ini ya. Bapak Ibu ya, ini pin nggak ada yang jual ya, Bapak Ibu, cari di Tokopedia di mana jual ya. Nggak ada. Ini khusus dari Google ya. Biar makin semangat ya Bapak Ibu yang hadir. Mungkin itu saja Bu Rani dan Bu Juju, biar saya tidak menyita perhatiannya. Yang jelas sekali lagi kami sangat mendukung, dan harapannya nanti bisa lanjut berkolaborasi. Mungkin yang di sini hadir ya, mungkin ada dari lembaga mana gitu ya, atau mungkin ikatan guru atau ikatan dosen atau apapun. Nanti sekiranya jika bisa berkolaborasi dengan Bu Juju dan tim, atau berkolaborasi dengan
kami melalui Bu Rani, Bu Juju dan yang lainnya, kami akan sangat terbuka. Harapannya kami tools-tools Google ini dapat lebih banyak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dan harapannya nanti ilmu-ilmunya bisa disebarkan juga kepada mungkin rekan-rekan Bapak Ibu semua gitu ya. Harapannya dari sekitar 100 yang hadir di sini, dampaknya tidak hanya ke 100 ini, tapi nanti disampaikan juga ke rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir yang mungkin belum bisa hadir gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Bu Rani dan ke Bu Juju dan kawan-kawan ya. Saya mungkin akan tetap hadir, tapi saya standby agar tidak tidak mengganggu jalannya kegiatan. Saya kembalikan ke Bu Rani ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih sudah membersamai kita malam hari ini. Bapak Ibu tetap semangat, akan ada 2 buah pin yang akan dikirim langsung oleh Mas Kris kepada 2 peserta yang terpilih malam hari ini. Jadi siap-siap untuk keaktifannya, dan kita lanjutkan lagi nih materi perdana kita dengan Pak Andi Subhan. Baik, terima kasih Bu Rani, terima kasih Mas Kris. Sebelum masuk ke materi ya Bapak Ibu ya, ini saya pengen kasih satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, sebenarnya sharing aja ya di kolom chat kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan tulis sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan ya. Iya Pak Andi, apa yang dilakukan? Ya, kita ketik sedikit saja dulu ya. Oke. Sedikit aja ya Pak Andi, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu silakan bales atau respon AI apa saja yang sering Bapak Ibu pakai dan gunakan di aktivitas Bapak Ibu sekalian ya. Notebook LM, oke, siap. Itu PT Gemini, oke. Oke ya, berarti sudah rata-rata Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekarang pertanyaan pemantik kedua. Selanjutnya itu adalah untuk aktivitas apa sih gitu kan. Oke. Untuk pembelajaran, oke, terima kasih Pak Rahmat jauh-jauh dari Tanjung Jabung Barat. Selamat datang. Kita sekarang satu provinsi ya. Tetanggaan, oke. Oke, membuat media segala macam, oke, pro modul, oke, siap, oke. Mencari materi, oke, siap, oke. Oke ya Bapak Ibu, berarti rata-rata Bapak Ibu sekalian di sini bisa dikatakan hampir 90% sudah pernah menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk aktivitas yang bermacam-macam ya Mbak Rani ya. Ada yang bikin bantu ide cerita, kemudian ada yang membuat modul ajar, bahan ajar, LKPD, Bu Samsia mencari jawaban, tapi hati-hati ya Bu, mencari jawaban itu AI apapun itu Bapak Ibu harus mesti koreksi dan cek dan recheck lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, oke, semuanya sudah pernah berarti. Kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu, buat foto unik. Oke, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya akan berbagi layar dulu Bapak Ibu sekalian. Ini seluruh layar aja ya. Oke. Kita langsung ke materi. Nah, sebagai pengantar saja Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang dari Jaya Suara, kemudian ada dari Duta
teknologi yang sekarang berubah menjadi guru pejuang digital, ada bapak ibu yang lain yang otomatis kesehariannya pasti pernah menggunakan kecerdasan buatan apapun itu ya bapak ibu sekarang. Tapi untuk khusus malam ini konteks kita, fokus kita, Pak Andi, suaranya terdengar kecil. Oh gitu ya? Ya, lebih jelas yang tadi, Pak Andi. Ya. Kalau sekarang? Halo. Bentar ya, kita cek sound dulu ya bapak ibu. Cek sound, udah? Woi, cakep, sangat jelas, ganteng lagi suaranya. Cakep. Oke, siap. Merdu. Asik, terlalu itu ya. Oke Bapak Ibu, nah ini ya kita kembali lagi sedikit Bapak Ibu. Apalagi saat ini kita akan fokus ke Gemini-nya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait membahas tentang Gemini, entah itu di Gemini Academy dan lain-lain ya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah programnya Bapak Ibu, kita skip saja Bapak Ibu. Nah, ini kita skip lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada 3 agenda Bapak Ibu ya, ada 4 agenda. Pertama kita pengantar, tadi udah kita spilkan saja. Kemudian bagaimana Bapak Ibu sekarang menggunakan kecerdasan buatan tersebut secara aman dan tentunya bertanggung jawab. Nah, untuk materi nanti kita fokusnya ke Gemini dan Notebook LM. Fitur-fitur apa saja yang terbaru yang bisa Bapak Ibu maksimalkan terkait dengan peningkatan produktivitas Bapak Ibu sekalian tentunya sebagai tenaga pendidik dan kependidikan Bapak Ibu. Besok nanti dilanjutkan dengan sesi ujian Bapak Ibu sekalian. Ini pasti Bapak Ibu pernah dengar atau pernah bahas, bahkan pernah baca-baca materinya Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya kecerdasan buatan tersebut Bapak Ibu hanya membantu kita mempersingkat kerja kita ya Bapak Ibu, terus meningkatkan produktivitas kita. Biasanya kita membuat sesuatu itu, anggaplah membuat bahan ajar atau media pembelajaran, kita butuh waktu berhari-hari bahkan seminggu lebih. Misalnya contoh kita bikin video pembelajaran nih, kita harus siapkan kamera, kita harus siapkan skrip. Kalau dulu kita harus siapkan juga mikrofon eksternal, kemudian juga kita harus menyediakan green screen dan lain-lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi dengan kecerdasan buatan tersebut mekanisme yang panjang, alur yang panjang itu bisa kita pangkas sampai 80 sampai 90% dan itu otomatis sangat membantu kita seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga pernah sebelum ini viral dalam 4 tahun 5 tahun ini kita itu secara tidak sadar sebenarnya sudah bersinggungan, sudah berinteraksi dengan kecerdasan artifisial tersebut Bapak Ibu, khususnya misalnya di Google ya Bapak Ibu ya, kita pernah pakai Google Map gitu ya, kemudian juga kita pernah pakai YouTube, kemudian kita juga ketika email kita bisa memfilter dan lain-lain gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, secara tidak langsung bahwasanya kecerdasan tersebut sudah ada di sekitar kita Bapak Ibu. Dulu ya ketika mungkin masih 10 tahun yang lalu kita kadang sering cari materi yang di Google ya, kemudian kita untuk mentranslatekan ke bahasa Indonesia dari Inggris kita juga pakai Google. Nah, tapi dulu belum ada filter sedemikian ketat seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Apabila misalnya kita mencari materi nih pakai browser Google ya, Google Search, kita cari segala macam, tapi kita terkadang kita hanya menelan mentah-mentah terkait semua informasi file yang kita butuhkan tanpa kita memprosesnya lebih lanjut seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan perkembangan yang semakin hari semakin banyak, maka Bapak Ibu sangat-sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 3 tipe Bapak Ibu ya, kita cepat saja. Yang pertama ada ML Bapak Ibu, machine learning, itu sebuah metode ketika si alat tersebut dia akan dapat berkembang secara mandiri ketika dia akan mempelajari
semua input data di dalam sistem tersebut, maka dia akan mempelajari tersebut Bapak Ibu. Nah, yang kedua di situ ada LLMS, Large Language Models. Ini lebih ke bagaimana si kecerdasan buatan tersebut dia mencoba mempelajari, memahami kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka Bapak Ibu. Nah, itu dia mempelajari pola-pola tersebut, dan ketika kita datang lagi, misalnya kita minta lagi, maka dia akan mengerti apa yang apa ya, dengan gaya bahasa dia akan mengerti apa keinginan dan kemauan kita, seperti itu Bapak Ibu. Semakin sering kita berinteraksi misalnya dalam hal ini ke Gemini ya, chatbotnya, maka dia akan semakin sering kenal dan paham akan karakter dari tulisan-tulisan kita, seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir itu ada Gen AI yang sekarang lebih apa ya, powerful ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terkadang untuk bikin video, bikin gambar itu hanya cukup dengan mengetikkan narasi yang baik itu komplit maupun tidak komplit, maka sistem tersebut dia akan berproses dan menghasilkan gambar ya, gambar atau audio bahkan video sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Nah, sedemikian canggihnya kecerdasan buatan yang pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dan itu semua bisa diakses secara free ya Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, kita lewatkan saja, ini adalah contoh-contoh yang tadi ya Bapak Ibu ya, ML, LMS, dan generative AI. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah sangat sering lihat prinsip dalam penggunaan AI ini Bapak Ibu ya, baik di beberapa kegiatan yang lalu yang pernah Bapak Ibu ikuti kemarin ya, yang pasti secara prinsipil ketika kita menggunakan kecerdasan buatan ini, dia harus bermanfaat secara sosial, kemudian harus menghindari hal-hal yang bias dan halusinasi, kemudian dia dibangun dan diuji untuk keamanan kita, kemudian kita harus bertanggung jawab, kemudian ada prinsip-prinsip privacy di sana, kemudian dia harus menjunjung tinggi kadar ilmiah, kemudian semuanya harus Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu menggunakan kecerdasan buatan ini Bapak Ibu ya, yang pasti jangan membuat atau merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini bias Bapak Ibu yang sering kita temui ketika kita menggunakan AI tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kadang hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu ya. Tapi secara secara misalnya bentuk tulisan, narasi segala macam, itu kadang dia seolah-olah profesional gitu ya, seolah-olah profesional, terus tertata dengan rapi segala macam, padahal itu adalah bias dan halusinasi. Untuk itu ketika Bapak Ibu menghadapi hal ini, Bapak Ibu wajib konfirmasi lagi, Bapak Ibu wajib membandingkan lagi dengan beberapa sumber yang lain yang akan Bapak Ibu cari, dikomparasikan apakah benar informasi yang diberikan ini sudah betul bahkan salah. Jadi Bapak Ibu wajib komparasi dan tarik kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 5 Bapak Ibu ya, ketika kita ketemu dengan hal yang bias dan halusinasi ya, poin yang pertama itu yang paling penting itu Bapak Ibu harus ingat bahwa si AI ini adalah teknologi dan bukan manusia, jadi otomatis dia bisa melakukan kesalahan. Kemudian AI itu akan meningkatkan keterampilannya ya. Bapak Ibu gimana? Oh tidak, Oke. lanjut Pak Andi, saya lupa unmute saja. Oke, Ya, siap. lanjut Oke, Pak Andi. ketika Bapak Ibu seperti tadi ya, ketika AI memberikan informasi, lagi-lagi harus diingat dia itu robot, dia itu teknologi ya Bapak Ibu. Jadi kita yang harus mereview ulang, membaca ulang, kemudian kita komparasikan dengan sumber-sumber yang lain apakah informasi yang diberikan itu sudah sesuai dan benar gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, jangan pernah memberikan informasi rahasia Bapak Ibu sekalian ya, nanti takutnya
ada phishing data, pencurian data, sehingga data Bapak Ibu sekalian digunakan untuk hal-hal yang merugikan dia. Bagaimana fitur Gemini-nya Pak Andi? Fitur Gemini-nya gimana? Fitur Gemini-nya untuk saat Ya. ini Bapak Ibu kita lewati saja ya Bapak Ibu ya, kita langsung ke ininya. Nah ini Bapak Ibu, Ya. ini pasti udah pada kenal ya, udah pada tahu ya, karena udah sangat sering menggunakan. Ketika Bapak Ibu membuat form, yang pasti ada prinsip ini yang harus Bapak Ibu terapkan. Ada persona, ada strukturnya, ada tujuannya, siapa penerimanya, outputnya seperti apa gitu Bapak Ibu. Kemudian kita akan langsung ke, ya ini nih, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu sekalian ya, langsung praktek. Kita ke sini Mbak. Ini saya boleh pakai akun ini ya Mbak ya? Akun mana tuh? Asal jangan akun bodong aja Pak. Iya boleh. Nah ini Bapak Ibu, fitur-fitur Gemini yang ada beberapa, kalau Bapak Ibu yang sering pakai, pasti Bapak Ibu tahu nih fitur apa saja yang sudah rilis di Gemini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah struktur atau anatomi dari Gemini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa ada percakapan baru, kemudian item buatan saya dan seterusnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sekalian, nah ini ada beberapa fitur ya Bapak Ibu yang sudah rilis. Pertama itu ada deep research, penelitian mendalam, itu sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu pengen mencari sesuatu, informasi tentang apa, kemudian dihasilkan nanti dalam bentuk laporan. Jangan khawatir Bapak Ibu, di deep research ini si Gemini-nya dia akan visit, dia akan mengunjungi beberapa situs, kemudian diinputkan ke dalam laporan kita. Jadi laporan ini terdiri dari sumber yang jelas ya Bapak Ibu, sumber-sumber yang jelas, dan itu semua akan diinputkan ke bagian akhir laporan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ini perlu simulasi nggak Mbak? Perlu. Ya, Pak Andi, simulasi terus ya terus nanti tolong tunjukin, ini kan Pro nih punya Pak Andi, dengan yang biasa itu bedanya apa fitur-fiturnya? Ya perlu Pak itu. Karena para hadirin di sini ingin melihat praktek ya Pak. Siap. Jadi, nah Bapak Ibu, ini 5 ini yang pertama deep research kita coba aja sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu ini bebas ya, sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu. Dia akan, ketika fitur ini diaktifkan, maka dia akan mencari dengan cepat. Kemudian untuk penalaran dia akan memecahkan secara kompleks apa yang kita cari ya Bapak Ibu. Nah untuk Pro ini lebih digunakan ketika Bapak Ibu ingin membuat atau berinteraksi dengan coding seperti itu ya Bapak Ibu ya, dan sangat memudahkan sekali. Nah untuk hal saat ini saya akan coba pakai yang cepat saja ya Bapak Ibu ya. Untuk yang cepat saja, misalnya di sini karena saya sudah di Jambi ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin cari tahu tentang sejarah gitu ya. Sejarah misalnya Rangkayo Hitam gitu ya. Oke, nih Rangkayo Hitam gitu ya. Ini tanpa from ya Bapak Ibu. Saya cuma kita ambil yang cepat-cepat saja gitu ya Bapak Ibu. Ini saya klik Bapak Ibu. Nah, nanti si menu deep research ini dia akan memberitahu kepada kita Bapak Ibu bahwasanya dia akan melakukan ABCD sekali ya. Nah, nih planning yang dia susun terkait ini yang saya pengen tahu informasi tentang ini, dia akan di sini Bapak Ibu, dia akan cari dia akan tampilkan ke kita. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, dan ini bisa dirubah ya Bapak Ibu. Ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah ya. Sesuai kebutuhan ya Pak Andi ya. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini rencana dari deep research-nya. Oh, ternyata ini terlalu banyak misalnya Bapak Ibu ya. Kita edit saja nih. Kita edit ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Kita edit. Nah, ini kita ambil misalnya perubahan apa yang kita buat. Misalnya saya pengen cari yang 2 ini aja lah ya. Nah, biar cepet ya, ini saya copy, kasih, dan kita pastekan lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, 2 poin saja Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Oke, nah, itu enaknya Bapak Ibu. Iya, kita bisa pilih apa sih yang kita butuhin dari
perencanaan yang Oke. dibuatkan oleh si netizen itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini jadi sudah 2 nih. Mungkin Bapak ada Ibu, sudah- tambahan lagi dari Mas Kris terkait Gemini ini, Mas Kris? Silakan Mas Kris. Ya, gimana? Ada yang mau ditambahin? Ada tambahan? Oke, siap. Saya mau ngiklan 1 menit boleh Pak Andi? Silakan, Pak Andi ini, silakan. Pak Andi ini kawan dekat saya, jadi nggak enak saya mengganggu sesinya Pak Andi. Minta Jadi bentar mungkin ya, saya menambahkan aja ya, karena kan yang di sini mungkin banyak yang hadir, mungkin guru-guru atau mungkin dosen gitu ya, yang mungkin punya email institusi. Nah kalau guru-guru mungkin email gitu. institusinya itu akun belajar ID ya. Belajar Pak ID Andi ya. juga mungkin punya akun belajar ID. Saya yakin Bu Rani dan yang lainnya juga punya. Tapi mungkin tadi untuk kebutuhan demo gitu ya, karena Pak Andi itu memang orang pro, jadi berlangganan yang Gemini Pro ya, luar biasa sekali Pak Andi. Nah tapi mungkin saya singkat saja ingin menyampaikan gitu ya, bedanya apa sih Mas Kris, saya pakai Gemini kalau pakai akun belajar ID dan pakai akun Gmail pribadi saya gitu. Mungkin saya curi dulu layarnya boleh ya Pak Andi ya? Oke, silakan, Saya silakan. Ini saya ke aktifkan belajar Gemini. ID saya dulu ya. Saya masuk ke Gemini saya masuk ke akun belajar ID. Kebetulan saya juga punya akun belajar ID Iya. Pak Andi. Sebentar. Nah, sudah masuk layar saya ya? Oke, lanjut. Oke, sudah masuk layar saya. Sebentar. Ini untuk sekedar demo saja Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, ini akun belajar ID saya. Misalnya saya masuk ke salah satu chat saya ya. Saya yakin punya Bapak Ibu lebih banyak di samping kiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah perhatikan, tapi ini sangat penting di bawah, paling bawah ini Pak Andi dan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, ada disclaimer. Percakapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah milik Anda gitu ya, tidak digunakan Google untuk meningkatkan kualitas model kami. Gitu ya. Ini sangat penting. Coba saya sekarang masuk ke akun Gmail saya ya. Gemini tapi pakai akun Gmail ya. Ini mohon maaf Pak Andi ya, saya juga pro Pak Andi. Lanjut. Wajar lah kalau Mas Kris Pro ya. Ini akun saya mirip dengan Pak Andi, ada Iya. kalau pro itu ada di bulat-bulat ini warna-warni ya Pak Andi. Ini membuktikan ini akun pro ya. Coba saya masuk ke salah satu chatnya ya Bapak Ibu ya. Salah satu chat yang sudah saya bikin gitu ya, misalnya misalnya tadi ya. Nih. Coba kita lihat disclaimer-nya beda nggak Bapak Ibu? Disclaimer-nya beda ya. Di sini keterangannya Gemini is AI and can make mistake. Gemini itu AI dan bisa membuat kesalahan. Meskipun akun saya pro, meskipun akunnya Pak Andi pro, di sini implikasi paling fundamentalnya Bapak Ibu. Artinya mungkin kan kita sering ya berpikir atau pernah kepikiran ya, wah kalau saya upload data saya di Gemini atau di ChatGPT ya, atau di cloud dimanapun, itu data saya akan dipakai oleh Google nggak sih, akan dipakai oleh ChatGPT nggak sih gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau Bapak Ibu sering mengupload mungkin data-data yang sensitif ya, data-data terkait sekolah, data-data apalagi data-data pribadi gitu ya, NPWP, rekening koran, nggak tahu saya mungkin dimasukkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID ya, semua conversation, semua data-data yang Bapak Ibu upload ke Gemini itu tidak akan digunakan oleh Google untuk kebutuhan komersial ya. Kebutuhan komersial itu misalnya untuk iklan atau untuk kebutuhan meningkatkan LLM-nya Google gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai akun Gmail ya, meskipun akun Gmail-nya itu akun pro, data-data dan informasi Bapak Ibu itu akan dipergunakan untuk memperkuat LLM-nya Google gitu ya, karena tidak ada disclaimer di sini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kepikiran gitu ya, wah nanti data saya gimana ya, data sensitif. Itulah keunggulan akun institusi ya, akun belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun belajar ID atau kalau di kampus-kampus juga biasanya kampus itu juga punya versi belajar ID Google Workspace ya, punya kampusnya gitu ya. Jadi silahkan yang dipakai akun belajar ID, silahkan pakai akun Gmail-nya
untuk konteks pribadi gitu ya. Misalnya Pak Andi nih lagi demo sekarang, yang lagi demo kan kebutuhan pribadi gitu ya, dipakai akun Gmail-nya. Atau Pak Andi tiba-tiba minggu depan mau liburan ke Jepang, butuh bikin itinerary 3 hari gitu ya, karena itu kebutuhan pribadi ya, yang dipakai akun Gmail. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, itu apa namanya, itu mendasar sekali tapi penting gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti sekali lagi ya coba cek di bagian sini ya. Saya yakin di punya Bapak Ibu juga harusnya keterangannya sama. Coba punya Pak Andi deh akun belajar ID-nya, coba dicek. Punya Ibu Rani coba dicek, harusnya disclaimer-nya sama ya, bahwa datanya ini tidak akan digunakan oleh Google. Mungkin itu iklan singkatnya Pak Andi dan Bu Rani ya. Semoga informasinya berguna. Nah, habis ini kita masuk yang teknis-teknis ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, sama Mas Kris, dan ada perbedaannya satu Mas Kris yang sangat ini ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu biasa, tapi bagi sebagiannya agak mengganggu adalah tidak ada fitur hapus di akun belajar ID. Saya kasih info ordal Bu ya. Jadi nah itu mana? Jadi fitur hapus itu memang sekarang khusus di akun personal ya ada ya. Tunggu saja maksimal di bulan Maret Bu, karena fitur itu harusnya launching di Q1 2026 ya. Ditunggu saja ya. Fitur yang saya tahu artinya kalau kita klik titik 3 itu kan kalau di belajar ID nggak bisa dihapus ya. Artinya kalau udah di situ terus nggak bisa dihapus, tapi kalau di akun Gmail tuh ada ya Bu ya gitu. Nah, itu nanti fitur itu salah satu fitur baru yang akan muncul di akun Workspace ya, termasuk belajar ID. Nah, nanti dipantau terus saja Bu gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan konsernya Pak Andi ya. Terima kasih Mas Kris. Monggo Pak Andi, lanjut lagi. Masih mute Pak Andi. Kita break sebentar. Rumah saya di sebelah masjid. Habis azan kita lanjut, boleh Bapak Ibu? Sangat boleh Pak, sepakat. Kita break sampai habis azan baru kita lanjut ya. Nanti saya dilemparin masyarakat loh. Ini Pak Dodi ini kayaknya imam masjidnya Pak Andi bukan ya? Ya benar. Oh. Bukan, Pak. Kebetulan jarak dengan Pak Andi cukup jauh Pak. Salam kenal Pak Dodi. Oke siap Pak, terima kasih sama-sama Pak Kris, salam kenal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian.
Ini saya sudah beralih, saya share screen dulu ya. Saya sudah beralih ke akun Belajar ID Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu ya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Mbak Rani udah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan yang tadi Bapak Ibu ya, terkait penelitian tentang Rangkayo Hitam atau salah satu raja di Jambi. Tolong koreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Ini tadi kan kita udah edit tuh. Saya minta 3 atau 2 informasi saja Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu udah edit sesuai kebutuhan, Bapak Ibu selanjutnya tinggal ketik start research saja Bapak Ibu. Nanti dia akan berproses ya Bapak Ibu. Kalau agak lama berarti itu banyak sekali terkait apa ya, informasi yang akan disampaikan oleh si deep research ini, fitur deep research ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini udah mulai berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu sumber-sumber yang dia ambil ya dimunculkannya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan berjalan terus Bapak Ibu sampai ini full ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terus ya. Nah, ini. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini untuk depth research-nya Bapak Ibu. Kita sembari menunggu ya Bapak Ibu, saya biar nggak repot, saya buka lagi di sini Bapak Ibu. Ini ya, saya buka lagi. Untuk menu keduanya, fitur keduanya Bapak Ibu ada sedikit perbedaan dengan akun Pro ya, untuk Belajar ID dan akun Basic. Nah, di sini tidak ada yang fitur itu video Bapak Ibu seperti yang di sini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini. Nah, di sini itu sebentar ya. Bedanya cuma di situ doang Bapak Ibu. Nah, di fitur Pro atau di akun Pro yang seperti ini, di sini fiturnya untuk tools ini cuma bedanya di sini Bapak Ibu. Sini ada video dan di Belajar ID itu tidak ada video. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian buat gambar seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti kita ke pembelajaran ini ya, kita ke buat gambar dulu Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu bisa silakan ketikkan from ya. Ini saya nggak usah pakai yang terstruktur ya, kita sederhana saja Bapak Ibu ya. Gitu ya, misalnya itu sederhana saja Bapak Ibu ya. Kita mau cepat ya. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu pakai memang from-nya detik. Misalnya dia laki-laki umurnya berapa, kemudian usianya berapa, kemudian sukunya apa. Nah, gini Bapak Ibu. Ya, jadinya seperti ini nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu pengen rubah lagi, nah, Bapak Ibu rubah, misalnya kita tambahkan laki Indonesia, misalnya kan umur misalnya 45 dengan misalnya style 3D Pixar animation ya, maka dia akan menghasilkan baju yang menghasilkan karakter yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk fitur Bapak Ibu ya, saya buka aja tab baru lagi Bapak Ibu untuk mempercepat gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu lagi fiturnya yaitu Canvas ya Bapak Ibu. Nah, untuk akun Basic dan Belajar ID pengguna Canvas ini ada batasan hariannya ya Bapak Ibu ya. Tapi ada trik tersendiri agar batasan itu kita bisa maksimalkan. Tapi kita tidak akan bahas di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya akan cuma bahas fitur-fiturnya saja gitu ya. Misalnya Anda adalah gitu ya. Nah, buatkan saya
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita pakai sini ya Bapak Ibu ya, kita pakai Pro. Di akun basic ada juga fitur Pro-nya ya Bapak Ibu. Kita klik saja, kirim. Kita lihat seperti apa penampakannya atau visualisasinya yang dihasilkan oleh Gemini gitu ya. Pastikan ini di kanvas Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul kodenya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Di sini ada pratinjaunya atau preview-nya, di sini ada kodenya di sini. Nah, ini dia akan bekerja Bapak Ibu ya. Akan bekerja, ini setelah ini selesai kodenya itu nanti menu pratinjaunya akan aktif Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini nanti silakan Bapak Ibu buat atau bikin rancangan dulu selengkap-lengkapnya Bapak Ibu. Dan ini juga bisa digunakan dan bermanfaat sekali untuk kita membuat generator RPP atau kalau dosen apa Mbak untuk RPP-nya Mbak? Ada Bapak Ibu dosen di sini? RPS. Apa Mbak? RPS Pak. RPS untuk dosen ya gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu, rancang dan buat dulu sesuai kebutuhan. Tapi sebelum diinputkan ke sini, ada baiknya Bapak Ibu rancang dulu deh di dokumen, di Google Docs, ketik dulu apa saja yang fitur-fitur apa saja yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau hadirkan di aplikasinya tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu. Misalnya terjadi seperti ini ya perbaiki saja, atau di sini Bapak Ibu perbaiki gitu ya. Lagi sintak dari itu aja Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Nah, ini dia akan bekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagi saya pribadi ya, saya harapkan juga sama dengan Bapak Ibu, ini sangat-sangat membantu dan menunjang aktivitas kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Entah itu mau bikin RPPK, entah itu mau bikin bank soal kah, kisi-kisi soal kah, itu sangat berguna sekali. Pak, bisa nggak kita rancang kalau prototipe-nya ini ada fitur menu upload file gitu ya? Bisa saja Bapak Ibu, dengan harapan tidak bias tadi ya. Jadi kita upload file yang memang materi kita dan akan dianalisis, kemudian akan di generate menjadi soal dan tidak keluar dari pokok bahasan atau materi yang sudah kita Bapak Ibu sekalian. Sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sederhana saja ya Bapak Ibu ya, sederhana. Nanti kalau memang Bapak Ibu pengen lebih detail lagi, silakan dirancang-rancang dulu Bapak Ibu. Mulai dari jumlah ininya ya, mapelnya, kemudian kurikulum yang dipakai apa gitu ya, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Keren sangat ya Bapak Ibu. Nih. Nah, ini isi manual semesternya gitu ya. Nah, ini udah jadi tuh Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa bisa di input namanya gitu ya. Nah, gitu. Nah, nih Bapak Ibu ya, nanti silakan diisi-isi saja sini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kisi-kisi penulisan soal nah gitu ya. Udah jadi Bapak Ibu, nanti silakan cetak gitu ya. Misalnya enggak berfungsi, tinggal Bapak Ibu kasih perintah untuk mengoptimalkan fungsi dari cetak ini Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Selanjutnya ini udah jadi nih. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ya, yang riset tadi ya. Ini udah jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nih. Udah jadi beserta sumber-sumber yang diinputkan ke dalam hasil penelitian ini Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa ekspor atau Bapak Ibu bisa bagikan. Kita coba ekspor ke Google Dokumen ya Bapak Ibu. Tinggal diklik aja, maka dia akan otomatis masuk ke drive-nya Bapak Ibu ya. Jadi dia satu paket tuh. Bapak Ibu nggak usah perlu bolak-balik lagi tuh. Udah langsung ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa jadikan halaman web, bisa jadi infografis gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa jadikan sini audio podcast. Sungguh sangat canggih sekali Bapak Ibu. Nih, lagi buat dokumen ya. Sembari ini dibuat Bapak Ibu, saya akan buka tab baru lagi ya. Untuk misalnya yang fitur
pembelajaran terpadu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik toolnya. Di sini saya coba pindahkan ke penalaran saja ya, biar dia bisa memecahkan masalah dengan lebih kompleks gitu Bapak Ibu ya. Ini alatnya, kemudian kita pakai pembelajaran terpandu gini Bapak Ibu. Nah, enaknya di sini Bapak Ibu, dia tidak langsung memberikan apa yang kita, apa ya maksudnya, dia akan memberikan kita beberapa pertanyaan pemantik, dan ini sangat berguna sekali bagi siswa ketika ingin mendalami atau memahami suatu materi gitu Bapak Ibu ya. Misalnya di sini Bapak Ibu, saya pengen ketikkan di sini sejarah perkembangan ya, sosiologi gitu ya, di Indonesia misalnya ya. Nah, ini kita kirim Bapak Ibu, nanti biarkan dia bekerja. Oke, kita cek dulu yang tadi gimana penampakannya. Oh, masih membuat dokumen ya, berarti lumayan banyak ini. Padahal kita cuma minta 2 poin atau 3 poin ya Bapak Ibu ya. Cuma lihat nih Bu, sumber informasi yang dia gunakan seperti ini Bapak Ibu, sebanyak. Nah ini ya Bapak Ibu ya, sumber informasi yang tidak digunakan ini Bapak Ibu ya, dibaca tetapi tidak digunakan dalam laporan. Nah ini sudah lengkap Bapak Ibu, ini pemikirannya. Oke, dan ini saya rasa sangat berguna sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nah sudah lengkap sekali nih ya. Ini kayaknya lama bener ya, coba saya refresh dulu deh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang pembelajaran terpandu tadi Bapak Ibu di sini ya. Nah ini dia akan menawarkan seperti ini Bapak Ibu, dan ini otomatis berbeda kalau Bapak Ibu, ini untuk konteksnya mata pelajaran saya Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu nih. Nah ini kita copy saja misalnya. Saya ingin misalnya yang ini nih ya, yang bagian 1. Oke Bapak Ibu, aduh, waktu kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tenang Pak Andi, masih panjang buat Pak Andi, saya perpanjang 20 kali 3. Kita jadwalnya sampai jam 8 Bapak Ibu. Ya ini baru selesai fitur Gemini ini. Pak Andi, dong yang ini, yang di Belajar ID itu kan ada classroom tuh, jadi Bapak Ibu bisa gunakan Gemini di kelas. Oke, siap. Habis ini ya Bapak Ibu ya. Waduh, sebenarnya banyak benar nih Bapak Ibu. Masih waktu 60 menit lagi untuk Bapak. Gitu ya. Oke Bapak Ibu nih, ini Bapak Ibu. Nah, jadi sangat membantu sekali untuk kita juga dan untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Nih ya, kita cek lagi nih. Masih penasaran aku. Masih penasaran. Oke ya, sekarang kita kemana? Ini yang terpadu, ini yang apa? Kanvas. Kemudian ini yang gambar ya Bapak Ibu ya. Yang lagi tren sekarang tuh Nano Banana ya. Kalau pakai prompt khusus dia akan macam-macam deh pokoknya jadinya, nanti kita spill ya. Ini sekedar hari ini sekedar untuk memperlihatkan fitur-fitur apa saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita kemana Bu Juju? Ke classroom ya. Classroom. Oke, ini belajar ID Ibu. Oke ya, kita lihat classroomnya. Jangan lupa ubah ke Inggris dulu ya. Ya, ini udah bahasa Inggris ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu. Sekarang Pak Andi, walaupun tidak COVID, tidak belajar di rumah, tapi tetap banyak yang menggunakan classroom. Benar Mbak Ibu, Mbak Rani. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah tatap muka ya, apalagi kami nih Mbak Rani ya, kami di Provinsi Jambi itu sejak bulan Mei kemarin tuh sudah beredar instruksi gubernur ya, bahwasannya itu peserta didik jenjang SMA, SMK itu dilarang membawa perangkat ke sekolah gitu ya, dilarang membawa handphone sekolah. Nah, salah satu solusinya adalah kita pakai ya offline online lah ya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ada fitur Gemini yang sekarang sudah terintegrasi dengan Google Classroom Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen yang memang masih pakai Learning Management System Google Classroom, ini sangat bermanfaat sekali nih. Ini fiturnya Gemini udah muncul di sini Bapak Ibu. Kita coba lihat, kita klik. Nah ini nih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Gemini
untuk keperluan di learning management system kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sini Bapak Ibu. Keren ya. Ini Bapak Ibu. Dan ini semua bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu integrasikan ke dalam Google Classroom-nya Bapak Ibu sekalian. Nih, misalnya kita bikin RPP nih ya. Nih, kita klik aja Bapak Ibu. Targetnya, aduh, kok bahasa Inggris sih? Kelas umur berapa tuh? 12. Oke, Itu. soalnya fase E kelas 10 umur berapa ya? 17 ya? Ya. 16 ya? 16. Kemudian 15. 15 ya? Oke, 15. Mungkin ada yang 3 tahun, 2 tahun dia. Oke, topiknya misalnya sini lagi-lagi sejarah perkembangan. Atau History of Indonesia. Please deh. Iya, Ini kalau Bapak Ibu ada year itu kelas bukan? Apa? Target year itu kelas deh kayaknya. Kayaknya kelas ya. Kelas 10 itu Ya. year 10 biasanya. Kayak gitu kita coba ya. Oh iya benar ya. Kelas 10 X gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu. Biar lebih keren lagi nih kita kasih fase E gitu. 10. Nah. Oke, bisa. Ini kalau Bapak Ibu ada file ya. Bapak Ibu ada file, boleh Bapak Ibu upload nih. Kita coba lihat dulu ketika kita klik generate learning-nya. Oke. Jadinya seperti apa tuh Bapak Ibu. Nanti untuk untuk oprek-opreknya nanti silakan Bapak Ibu explore lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih jadi nih. Pokoknya seperti Bapak Ibu ya. Ini saya agak pusing kalau pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini untuk plan-nya ya, lesson plan-nya ya. Kemudian kita coba lihat apa lagi yang ada di sini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu bisa bikin kuis, kemudian bisa Bapak Ibu rubrik penilaian dan lain-lain. Pastikan lagi Bapak Ibu ketika menggunakan ini nih untuk audionya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pastikan ini tadi berapa ya? E ya. Ini kelas 10. Bapak Ibu pastikan settingan bahasanya itu menjadi bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu ya. Klik. Biasanya kalau bikin audio nih dia agak sedikit apa ya? Agak sedikit lama sini Bapak Ibu sekalian. Oke, banyak sekali nih poin 1 poin 2. Kita cek dulu ya. Welcome. I'm here to guide you through the material and highlight the key takeaways. Berarti untuk audionya juga sementara ini tersedia dalam bahasa Inggris ya Bu Juju ya. Untuk audio yang dihasilkan. Ini Bapak Ibu, kita cek lagi nih. Dan ini silakan Bapak Ibu cek yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali nih. Kayaknya nggak cukup kalau kita simulasikan. Oke, selanjutnya apalagi Bu Juju? Gemini udah, kemudian Gemini in Classroom juga sudah. Notebook LM. Oke, kita coba di Aja notebook notebook LM-nya ya. Sedikit Ya, aja soalnya ya. di soal Gemini nanti. Benar, ada notebook LM-nya ya. Ada notebook LM. Oke. Ini Bapak Ibu kalau tidak muncul di sini berarti Bapak Ibu belum pernah pakai tuh ya. Jadi Bapak Ibu boleh dari cara yang pertama di sini boleh saja sah-sah saja dan tidak akan ada yang marah gitu ya Bapak Ibu. Dari sini boleh ya Bapak Ibu atau juga dari sini boleh ya. Senyamannya Bapak Ibu sekalian. Ini ya Bapak Ibu nih. Boleh bebas yang mana Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum pernah bikin belum pernah buat biasanya di sini dia belum muncul gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu terima-terima aja lah ya. Seperti biasa Bapak Ibu ya. Ini tampilan depannya Bapak Ibu ya. Nah, ya ini untuk penampakannya bentuk seperti ini atau seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk membuat baru silakan Bapak Ibu create new ya Bapak Ibu. Dan ada beberapa cara. Ini anatominya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini nanti untuk menambahkan sumber informasi atau source-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dari web ya, web atau drive. Kemudian di sini juga bisa Bapak Ibu setting menjadi fast atau deep gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa upload file apabila Bapak Ibu ada filenya. Ini tadi sama dengan yang ini ya Bapak Ibu, drive, dan ini input text gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan simulasikan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ini saya tutup dulu deh. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ya. Ini untuk source, menambahkan sumber informasi. Di sini ada chatbotnya, tempat Bapak Ibu berinteraksi
ke botnya notebook LM Bapak Ibu, di sini ada fitur studio Bapak Ibu sekalian, ada audio yang bisa otomatis atau bisa di custom gitu Bapak Ibu. Ini juga video bisa otomatis atau bisa custom, ada mind mapping, kemudian ada report, kemudian ada flashcard, ada quiz, kemudian ada infografis, dan ada slide presentasi. Dan ini fitur terbarunya ada visualisasi dalam bentuk tabel Bapak Ibu gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa share, kemudian di sini ada settingnya. Misalnya ini untuk notebook LM tadi, untuk Gemini integrasi di Classroom tadi, itu wajib Bapak Ibu untuk bahasanya wajib bahasa Inggris, maka fitur Gemini tersebut akan muncul di Classroom gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan di notebook LM, misalnya Bapak Ibu pengen bahasa Indonesia, Bapak Ibu silakan langsung pergi ke setting sini Bapak Ibu, kemudian kasihkan di sini outputnya, bahasa keluarannya seperti apa untuk output bahasanya Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali pilihan Bapak Ibu. Sini ya, Bapak Ibu bisa Prancis, kemudian bahasa apapun itu ada. Untuk bahasa Jawa boleh ya, Bapak Ibu Latin dan seterusnya. Bahasa Belanda, kemudian bahasa Korea ada nggak ya? Nah ini cari aja sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah saya akan coba di sini settingnya, output settingnya itu dalam bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu. Ini di save, oke. Nah di sini Bapak Ibu ya, saya akan mensimulasikan, saya anggap Bapak Ibu sini semuanya sudah punya file yang tersimpan di perangkatnya masing-masing. Nah untuk yang cara input yang lain nanti silakan Bapak Ibu simulasikan. Sini Bapak Ibu silakan klik, sini boleh ya. Sini Bapak Ibu ya, upload file. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Nah ini nih, saya ambil, saya open ya. Nah, di sini Bapak Ibu munculnya di sini nih. Ini akan otomatis aktif fitur-fitur ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menginputkan sumber informasinya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh rename dari notebook LM-nya gitu ya. Kita rename menjadi misalnya sejarah perkembangan mana ya? Perkembangan sosiologi nih. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai siswa yang beragam, heterogen cara belajarnya, dan ada yang memang kebetulan dia lebih nyaman dengan audio. Nah, boleh banget Bapak Ibu pakai di sini audio ya Bapak Ibu ya. Atau video nih. Boleh banget Bapak Ibu klik videonya di sini gitu ya, atau infografis. Nah, ini di sini saya lihat ini belum ada fitur pennya gitu ya. Biasanya di sini ada pennya Bapak Ibu untuk kita custom gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada, kita coba ke infografisnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau langsung ya bisa ini ya, tapi kalau pengen custom ya di sini nih. Ada pennya di sini, saya coba custom saja. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu, mau landscape, portrait atau persegi gitu ya. Saya misalnya pakai apa ya? Pakai landscape saja ya, pakai portrait aja deh gitu ya. Nah, di sini boleh standar atau detail segala macam. Saya pakai detail saja Bapak Ibu. Nah, di sini nih, custom kita di sini Bapak Ibu ya. Custom kita di sini misalnya saya pengen bikin seperti ini nih ya. Buat gitu ya, style. Saya senang 3D, bisa 3D, Pixar gitu ya, animasi gitu ya, animasi gitu. Kemudian yang keduanya, saya pengen di sini ada gitu ya, ada karakter gitu ya, ada karakter gitu ya, ada karakter gitu ya, siswa gitu ya, dan siswi gitu ya, misalnya seperti itu, berpakaian adat gitu ya, Melayu Jambi seperti itu ya. Oke. Misalnya Bapak Ibu bisa itu tuh bisa tambahin akun media sosial Bapak Ibu sekalian, misalkan tambahkan gitu ya, tambahkan ikon sosial media misalnya Instagram gitu ya, Instagram. Ini saya bukan promo ya Bapak Ibu ya. Ini contoh gitu ya. Kemudian Facebook misalnya Facebook. Kemudian yang terakhir itu misalnya TikTok gitu ya.
TikTok misalnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu yang keempat, kita untuk menjaga-jaga gitu ya. Pastikan informasi lengkap gitu ya. Lengkap dan tidak typo gitu ya. Ini saya copy aja dulu biar nanti nggak payah ngetik lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian saya generate nih. Nah, gitu. Maka di sini akan bekerja langsung Bapak Ibu. Di sini akan bekerja ya, sini. Nah. Ini untuk yang infografis Bapak Ibu ya. Pak Yang ini Andi. nanti saya ya gimana? Berarti kalau kita masukkan literatur ke notebook LM, berarti ini mengurangi risiko bias ya Pak Andi? Benar, benar. Makanya di apa ya, di custom tadi ya Mbak ya. Kita bisa kasih apa ya, kasih instruksinya di situ Bapak Ibu ya. Kita kasih instruksinya di situ untuk menjaga-jaga, tapi tetap ya Bapak Ibu sekalian hasilnya atau outputnya tetap dicek gitu ya, tetap dicek. Benar nggak ini gitu ya. Tetap Iya, harus karena tetap melalui proses itu dicek lagi gitu. di Classroom tidak ada AI-nya. Apa? Ini ada pertanyaan di chat. Di Classroom saya tidak ada AI-nya. Oh, coba ini Bu, apa Classroom-nya? Apa di profilnya belajar ID-nya Bapak Ibu? Bahasanya dirubah ke bahasa Inggris tuh. Dirubah ke bahasa Inggris ya, coba dulu. Nanti di refresh muncul apa enggak nanti fitur Gemini-nya gitu ya. Untuk sementara kita simulasikan 2 aja ya Mbak ya. Ini Bapak Ibu nanti silakan kita coba yang infografis. Kita coba infografis dan slide deck saja Bapak Ibu ya. Ini kita coba nanti custom juga yang slide presentasinya. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, slide presentasinya apabila kita download itu masih dalam berbentuk file PDF ya Bapak Ibu. Nanti silakan di-convert aja lagi gitu ya. Bisa Pak Andi kalau langsung ditampilkan dalam Ya, LM. benar. Langsung kita presentasikan via notebook LM-nya ya Mbak ya. Iya. Betul. Betul. Nah, ini udah jadi nih. Coba kita lihat ya Mbak ya. Bapak Ibu sekalian, Oke, kita lihat hasilnya. bentukannya seperti apa. Nah, gini Bapak Ibu. Keren ya. Nih, nah itu Bapak Ibu. Kita gedein ya. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai 3D animasi Pixar gitu nah Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini infografis yang seperti ini saya rasa siswa lebih mudah memahaminya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nih. Wih. Keren. Bapak Ibu benar, Bapak Ibu nggak Terus susah-susah ini lagi. tulisannya nggak ada yang ini Pak Andi ya, nggak ada yang acak gitu kalau pakai AI. Nggak ada, benar. Itu nanti triknya di custom Bu Juju. Di custom kita pastikan itu nggak ada typo gitu ya. Terus memang merujuk kepada informasi yang sudah kita upload tadi gitu. Ya. Mengurangi halu dan bias karena sumber informasi kita berikan sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini pun masih ada itu tuh. Nih. Ini harusnya revolusi ya Bapak Ibu, harusnya revolusi Perancis gitu kan. Industri di Indonesia gitu. Nah, ini pun masih kita bisa perbaiki ya Bapak Ibu. Bisa perbaiki di from-nya ya. Ini oke ya, sudah ya infografisnya Bapak Ibu, kita coba ke slide deck-nya. Ini saya custom saja Bapak Ibu ya. Ini karena mau cepet, saya pakai yang pendek saja, yang singkat saja. Kemudian saya tidak pakai pakai ini aja deh. Nah gitu ya. Biar nggak lama-lama. Itu tadi sudah saya informasi. Oke, maaf nih. Informasi lengkap dan tidak gitu ya. Tidak typo gitu ya. Oke, kita generate Bapak Ibu sekalian. Hop gitu ya. Dan ini ya sangat membantu memangkas waktu yang biasa kita gunakan. Misal kita bikin infografis nih, kadang kita buntu di ide ya.
ada pun ada template tuh kita mesti edit dulu tata letaknya segala macamnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah dengan notebook LM ini semuanya serba dipangkas gitu ya. Bapak Ibu masukin promptnya, temanya, filenya, Bapak Ibu ke belakang sebentar, manasin air, masukin kopi, masukin gula, bagi yang suka gula, kembali lagi ke depan laptop, udah jadi grafisnya gitu Bapak Ibu. Kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun dengan video Bapak Ibu. Biasanya di sini ada ininya, ada apa? Ada logo pennya untuk kita bisa custom ya Bapak Ibu ya. Bisa custom di sini nih. Nanti coba Bapak Ibu cek ya. Nah, di notebook LM Bapak Ibu ya, di notebook LM itu juga ada sekarang untuk videonya ya Bapak Ibu ya. Sembari nunggu yang jadi ya Bapak Ibu ya. Kita ambil aja materi yang tadi. Loh, kok nggak ada ya? Kita coba deh. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Ini kita tutup saja dulu. Kita coba di video yang Belajar ID ya Bapak Ibu. Ini video Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa custom di sini customnya ya. Di sini customnya Bapak Ibu ya. Mau tipe style yang seperti apa gitu ya. Di sini ya Bapak Ibu. Ini yang sudah yang sudah disajikan oleh mereka ya, oleh sistem. Ini silakan Bapak Ibu pilih saja gitu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu pengen custom ya silakan aja di sini pilih gitu Bapak Ibu ya, atau tambahkan di sini. Tambahkan ya. Ini gitu. Ya. Saya tambahkan kemudian saya generate gitu ya. Bentar, ini salah nih. Bentar ya di sini nih. Oke, visual di sini. Nah, di sini biar keren ya Bapak Ibu sekalian, Mbak Rani. Ini Bapak Ibu bisa kasih instruksi tuh, misal satu gitu ya. Host gitu ya. Host wajib gitu ya. Wajib menyebutkan gitu ya. Atau menyapa deh, menyapa peserta didik dengan misalnya kalimat selamat datang gitu ya di kelas Pak Andi gitu ya. Tuh. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Oh, bisa juga pilih suara ya Pak ya, suara laki-laki, suara perempuan. Benar. Ini kita langsung saja ya Mbak ya, Bapak Ibu sekalian. Sip, generate, oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau untuk bikin video, kalau dulu ya itu tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya mesti banyak banyak persiapan yang harus belum lagi nanti proses editing ya. Ini udah jadi, memang di video yang ini itu lebih kayak storytelling gitu Bapak Ibu ya, storytelling dengan audio dengan visualisasinya. Tapi itu audionya itu udah keren sekali Bapak Ibu ya, kelas-kelas bio rekaman. Jadi memang enak bener deh dengarnya, nggak ngerusak telinga gitu ya, nggak bikin apalah gitu ya. Itu Bapak Ibu pun dengan audionya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini silakan nanti Bapak Ibu explore sendiri ya. Nah untuk mind mapping sih saya berharap gini Mbak Rani dan Bapak Ibu sekalian, untuk mind mapping itu kayaknya kalau dia di download tuh ya, misalnya banyak materi kita kayaknya belum ini ya, tapi ya oke lah gitu ya. Tapi saya pengen berharapnya nanti, harapan saya sih untuk mind mappingnya tampilannya lebih ciamik lagi ya. Tidak standar ya Pak ya? Iya tidak standar gitu. Dan apalagi kalau materi kita banyak Mbak ya, pecah-pecahan peta konsepnya banyak ya. Nah kita download itu dia akan kecil tuh gitu. Nah ini udah jadi nih Mbak, kayaknya udah jadi. Kita lihat dulu. Nah ini, seperti ini Bapak Ibu, ini yang untuk mind mapping ya. Nah ini ya. Nah seperti itu. Nah ini kalau di download dia aja kecil gitu loh.
Mudah-mudahan nanti ini ada update terbarunya ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih Bapak Ibu untuk yang mind mappingnya. Jadi kalau saya pakai ini saya nggak pecah-pecah dulu. Nah seperti ini aja, ambil sederhana dulu deh. Misalnya ini nih, ambilnya seperti ini aja dulu, nggak full seluruhnya gitu ya. Nanti dia kalau di download nih agak ngecil dan ini penuh gitu ya. Oke ya, itu yang untuk fitur ini ya Bapak Ibu ya. Mind map. Apa? Mind mappingnya ya. Ya mind map itu jadi ini belum nih. Ini lumayan lama nih. Oke ya Bapak Ibu. Nah, batas ini dulu Bapak Ibu, Bari ini menunggu jadinya gitu. Nanti kita balik ini. Saya Berarti kita bisa ke sesi tanya jawab Pak sembari menunggu videonya jadi. Oke, boleh yuk. Ini mana sih? Iya, atau yang mana Pak Andi? Ke materi. Iya. Bentar, saya hentikan berbagi dulu. Oke. Hentikan. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari tadi udah nyoba-nyoba nih ya, udah memperhatikan Pak Andi mempraktekkan dan menjelaskan tentang Gemini. Pasti ada banyak pertanyaan dan kok ini seperti ini, kok beda gitu ya. Ya. Nah, ya kita buka dulu 2 penanya untuk sesi pertama ini. Silahkan Bapak dan Ibu raise hand. Peserta malam ini akan mendapatkan 1 pin ya, pin Gemini. Satu atau dua? Satu ya? Satu, kan dapatnya 2, jadi satu besok. Oke, siap. Oke, nah ini ada Ibu Zakia. Oh, saya langsung nyanyi Bu, maaf ya Bu ya, spontan Bu, karena nama Ibu terlalu indah buat saya. Monggo Ibu Zakia, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Rani. Salam pelatihan juga dengan Pak Andi. Kekhawatiran saya sama Pak, karena saya kan matematika. Ya. Jadi kalau saya mungkin nanti akan mencoba membuat infografis atau membuat mind map, nah itu equation didukung tidak ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, siap. Saya ini belum nyoba nih. Tapi ini deh Bu, kan kita ada grup ya. Nanti Bapak Ibu yang eksak itu coba nanti deh silakan, nggak usah banyak-banyak dulu tuh, misalnya 1 materi aja yang sederhana, yang ada apanya ya, ada questionnya. Coba Ibu praktek tuh. Nah, apabila memang tidak sesuai atau tidak sesuai keinginan, nanti boleh disampaikan, kita follow up gitu ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu untuk menghindari bias tadi ya atau halusinasi tadi, alangkah baiknya Bapak Ibu custom saja tuh infografisnya dan slide presentasinya kita custom, terus kita kasih instruksi seperti apa agar meminimalisir tingkat typo tadi Bapak Ibu. Gitu ya Bu Zakia ya. Izin Pak, ini custom infografisnya itu bisa gini, nggak bisa misalnya kita punya filenya kan sudah dengan equation dengan rumus yang benar gitu, itu bisa kita snipping tool atau bisa di print screen dikopikan ke infografisnya atau bagaimana Pak? Oke, bentar ya, kita buka dulu. Nah, dia di awal Bu, sebentar ya, sebentar Bapak Ibu sekalian, di sini saya tutup dulu, sebentar ya, saya buka dulu ya. Kalau nggak salah nih ya, sebentar ya. Itu Bapak Ibu sekalian, file apa saja sih yang bisa di-upload ya? Sebentar saya bagiin dulu layarnya. Ini kadang sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nih. Di sini ya Zakia ya, sini ya. Nah, ketika kita anggaplah nih Bu Zakia nih upload file nih. Saya coba mana ya? Saya coba ini nih ya. Pakai ini anggaplah gambar ya. Nah, ternyata gambar bisa Bu Zakia gitu ya. Tapi maksudnya nanti di sini ya dia akan mendeskripsikan Ibu. Berarti nanti coba Ibu siapkan dulu 1 screenshot kait materi ajar Ibu ya.
kemudian diupload, maka di sini akan muncul deskripsinya Bapak Ibu. Bentar ya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini, nah, ketika di infografisnya ya akan membaca informasi yang dari sini, Ibu, ya, membaca gambar, dikonversikan menjadi narasi teks, ya. Kemudian ketika Ibu masuk ke infografi, Ibu Zakia baca dulu nih di sini, benar nggak gitu ya? Nah, misalnya di sini sudah ada rumus segala macamnya, Ibu bisa copy deh. Nah, nanti coba alur kerjanya seperti itu ya. Misalnya kita copy nih yang ada rumusnya gitu ya, kita copy ya. Kemudian di infografisnya pastikan klik pennya. Di sini silakan pilih sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini Bapak Bu Zakia tuliskan instruksi lengkapnya gitu. Ya. Misalnya ada rumus apa saja itu boleh dituliskan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini memang nggak bisa kita upload file fotonya Ibu ya. Di alur kerja yang pertamanya baru bisa kita upload, dan ini akan kalau gambar ini akan dikonversikan menjadi narasi deskripsi teksnya di sini, penjelasannya dalam bentuk teks gitu ya Bapak Ibu. Ya. Bu Zakia. Atau di promnya Pak Andi, di promnya ditambahin. Di promnya diperkuat lagi di promnya tadi Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya, jadi penjelasan yang ditambahin buat sintak benar. Ya benar. Ya. Coba nanti workflow-nya seperti itu ya Bu Zakia ya. Baik Pak, baik Pak. Oke, nanti kasih tahu kita ya. Oke Pak, siap. Ya Pak, oke silakan. Materi ada, nanti kita kasih materinya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Oke Pak Andi ya, kita ke penanya kedua ya. Kita lihat ini di daftar ini ada Pak Rizal Effendi. Silakan Pak Rizal Effendi. Oke, Pak Rizal, monggo silakan. Pak Rizal, udah semangat resen. Oke, Pak Rizal sepertinya masih ke belakang. Kita lanjut penanya kedua ke Ibu Neneng. Ibu Neneng, silakan. Ibu Neneng Hendriani. Silakan Ibu Neneng. Oh, Ibu Neneng belum ya, sudah. Ke Ibu Raudatul Jannah yang sudah ready. Silakan Ibu Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim Google Educator, juga khususnya Pak Andi yang sudah memberikan insight yang daging banget ya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya juga buat modul nih untuk pembelajaran. Nah, kira-kira agar modul ini bisa konsisten dalam membuat karakter atau mungkin video itu, workflow apa yang perlu ada dalam setiap kita prompting nih Pak? Karena kan ketika prompting kadang prompting A, tema A nanti seperti ini, prompting B beda-beda. Nah, workflow apa yang harus ada di setiap kita prompting sehingga akan terbentuk konsistensi, kan pengennya ketika kita buat modul ya orang secara visual pun juga enak gitu. Dan kok kebetulan akun saya yang MacBook ini, yang Classroom ini nggak terhubung sama Gemini, kira-kira permasalahannya apa ya Pak? Oke. Terima kasih. Dua itu Bu. Oke siap. Ya, kasih banyak Pak Bu. Iya Ibu. Langsung ya Mbak ya. Silakan Pak Andi. Oke. Pertama Ibu Raudatul Jannah itu Gemini-nya sering diajak interaksi nggak? Diajak ngobrol segala macam? Gak apa-apa Bu, aktifkan aja mic-nya Bu. Oh iya, kalau Gemini kebetulan malah saya sering Pak, terutama buat video atau mungkin banananya ya Pak ya. Yeah. Termasuk juga kanvasnya itu. Cuman kalau Classroom ini kebetulan malah saya baru ngaktifin lagi saat di-mention tadi sama Pak Andi gitu. Ya. Jadi kok kayak ini belum terhubung, kira-kira apa nih? Okay. Nah, yang untuk Classroom terintegrasi dengan Gemini itu pastikan nanti di profilnya Ibu ubah bahasanya Bu ya, bahasanya menjadi bahasa Inggris gitu. Nah, terkait konsistensi yang di pertanyaan pertama itu tadi, misalnya modul ajar ya,
Ya. Modul ajar atau audio, video dan lain-lain. Kalau saya nih biasanya Bu ya, kalau saya ya, kan kita udah dikasih apa ya, udah dikasih fitur kanvas ya, gitu ya. Nah, Iya, kasih benar. fitur kanvas, bener. Saya sih daripada minta ke chatbotnya langsung, walaupun dengan form yang sama, saya sih lebih nyarankan Ibu ke buat aplikasi Bu. Oh, di game itu ya Pak? Di game Bukan di bagian jam. Kalau di jam itu sifatnya itu utul pribadi Bu. Tapi kalau aplikasi gitu. generator, Ibu nanti bisa atur sedemikian rupa aplikasi penghasil RPP gitu. Jadi Ibu penghasil prompting gitu ya? Benar. Dan itu bisa siap di-download. Yang pasti nanti kasihkanlah informasi selengkap-lengkapnya di fitur kanvasnya. Misal waktu bulan November, Oktober saya ada isi materi tentang membuat aplikasi penghasil RPP, itu saya sampai masukin apa ya, struktur dari, saya sempat minta ke teman-teman tuh yang fasilitator PM ya, saya minta struktur dan saya dibagi gratis itu. Dibagi gratis, alhamdulillah, dari teman-teman seluruh Indonesia. Nah itu saya masukin Bu struktur dari apa ya, RPP itu yang pendekatan apa ya, mendalam ya Bu ya, pendekatan mendalam, mulai dari identifikasi dari beserta apanya, sub-subnya, kemudian sampai ke asesmen ya Bu ya. Nah itu saya masukin semua Bu, masukin semua, akhirnya diproses tuh oleh si kanvasnya, dan jadilah sebuah visualisasi aplikasi yang bisa kita gunakan Bang Ibu. Misalnya memang belum sesuai dengan keinginan kita bisa input lagi, itu kita cek lagi struktur dari apa, pendekatan deep learning ya kan, ada strukturnya, kita cek lagi, oh fitur ini belum ada, fitur ini ada belum ada, ya tinggal kita revisi saja sampailah nanti aplikasi generator RPP itu jadi dengan fitur yang sangat lengkap sampai ke input nama kepala sekolah dan nama guru gitu Bu. Itu sangat mempermudah sekali gitu ya. Berarti kita justru malah direkomendasiin buat aplikasi yang sesuai dengan keinginan kita ya Pak ya? Iya, kalau saya seperti itu. Kalau saya seperti itu, daripada ngechat terus ya, mending atau bikin aja aplikasinya. Efektivitas waktu. Kalau bedanya sama ketika kita buat aplikasi, nambah ya Pak ya, aplikasi yang Bapak sarankan lewat Canvas tadi, dengan apa, breakdown konsep aplikasi seperti yang kita inginkan dengan bentuk Gemini yang ada itu bedanya apa tuh Pak? Gini Bu, kalau Gemini itu nih saya boleh ini spill Mbak Juju? Bu, boleh. Tapi udah jam 8:30, nggak apa ya? AI pribadi. Aduh, silakan. Jadi nggak enak nih. Oke ya, ntar ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya siapin dulu ya, gitu ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Roldatu. Iya. Karena kita mau akan kasih kesempatan yang lain ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke Pak Andi, mana dia? Oke. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, di sini ya buat game ya. Ya, game ya Bapak Ibu ya. Di sini. Game ya, game. Nah, ini yang Bapak Ibu. Nah, di sini dia sifatnya Ibu, Bapak, ini adalah tool pribadi yang kita desain ya. Dia akan membantu kita. Yang pasti di sini Bapak Ibu kasih namanya dulu apa, kemudian gini deh, gampangnya gini ya. Anggaplah kita di sini ya, kita pakai di sini Bapak Ibu ya. Kita pakai ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sebentar. Maaf nih, kita lihat strukturnya dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita buat salinan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini
Namanya Bu gitu ya. Raudatul. Bu Raudatul. RPP nih ya, gitu ya. Anggaplah gini deh, teman diskusi lah ya, teman diskusi RPP gitu ya. Nah di sini ini adalah petunjuknya Bapak Ibu ya. Dia harus ngapain gitu. Ini nih, di sini adalah tugas dan fungsi dari si game itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah nih, menginspirasi. Ini bisa kita rubah Bapak Ibu ya, bisa kita rubah nih. Nah, memberikan ya RPP nih. Aduh, bentar. Oke, bentar ya. Ini harus kita rubah dulu Bapak Ibu, atau Bapak Ibu isi sesuai dengan di bagian instruksi ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya Anda adalah gitu ya. Aduh, bentar ya. Laptop barunya agak ini ya, agak licin gitu. Anda adalah ahli kurikulum gitu ya. Kurikulum. Satu nih. Ini instruksi untuk dia nih ya. Satu, Anda adalah ahli kurikulum. Kemudian Anda adalah perancang gitu ya, perancang RPP gitu ya. 3, pemberi solusi, misalnya seperti itu, yang sederhana saja. Nah ini misalnya RPP aku gitu ya, dia cuma untuk ini aja Bu, untuk apa, untuk kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol segala macam, tapi dia tidak bisa memberikan dalam bentuk file gitu loh. Nah ini ya, misalnya kita klik halo gitu ya, maka dia akan jawab tuh gitu ya, chatbot pribadi lah sebagai RPP bla 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 gitu kan. Nah ini nih ya, misalnya Ibu Raudana ngajar kelas berapa Bu? Raudah. Ya. Halo Ibu. Ya Pak. Ya. Ibu ngajar kelas berapa? Saya kelas 3-4 SD. Oke, kelas buat kelas 3 aja ya. RPP kurikulum ya. Merdeka kelas 3, materi apa Bu? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris misalnya ya. Untuk berapa kali pertemuan Bu? Anggap 3 kali pertemuan Bu ya. Ya, 3 pertemuan aja ya. Temuan dengan durasi berapa biasanya kalau kelas bawah Bu? 90 menit 90 menit. 90 menit. Oke, gitu aja ya misalnya kan. Nah, ini kita kasih nih gitu. Nah, ini rancangannya Bu. Seperti ini. Pertemuan 2 ini sudah seperti ini Bu ya. Nah ini asisten pribadi yang games tadi ya Bu ya, game ya. Nah ini ya kan, toh itu kan harus Ibu copy ya gitu ya. Ya copy baru pindahkan kemana gitu kan. Nah gitu ya. Benar. Nah kalau di aplikasi nanti tinggal mana senyamannya saja Bapak Ibu ya. Mananya mana. Misalnya kalau Bapak Ibu lebih pengen lebih detail lagi di gamesnya ini, mana tadi ya? Ini RPP aku ya. Bapak Ibu itu bisa edit dulu ya. Edit. Bapak Ibu bisa kasih di sini, Bu Rauda ya. Bisa kasih add filenya di sini ya. Misalnya seluruh materi bahasa Inggris deh, kelas 3, Ibu kasih di sini nih. File PDF-nya Ibu input di sini, maka nanti RPP yang dihasilkan materinya dia tidak akan lari dari materi yang sudah Ibu input di sini. Gitu Ibu ya. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Kita dikejar durasi gitu ya. Sama-sama Bu Rauda. Oke, keren sekali Pak Andi Jamesnya ya. Kita akan ke satu penanya terakhir nih, Ibu Sri Deliana. Kepada Ibu Sri Deliana dipersilakan. Ayo orang Jambi silakan.
Terima kasih Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi ya, udah berapa kali nih belajar dengan Pak Andi. Sangat menginspirasi. Baiklah, pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Ibu Raudah tadi. Raudatul Ya, Jannah ya. Raudatul Jadi Jannah. hampir sama. Memang saya buka Google Classroom itu tidak ada AI-nya. Jadi tadi apa ya Pak ya jawabannya itu? Di profil Ibu, rubah jadi bahasa Inggris. Oh iya ya, nanti dicoba Pak Andi ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Andi tadi, saya sudah mencobanya. Tadi saya coba slide ya Pak ya, yang di notebook LM sudah berhasil. Tadi itu bahkan itu mata pelajaran coding itu. Saya minta untuk seluruh bab dibuatkan slide-nya. Jadi udah jadi tadi sangat membantu. Ya, kebetulan saya ini Pak tahun ini saya tidak dapat jam ngajar ya. Saya sudah menjadi guru. Jadi saya itu ditempatkan di sekolah yang penuh gurunya. Jadi saya mengajar bahasa Inggris sekarang Pak. Iya, Yang alhamdulillah. bidang saya sebenarnya, tapi saya coba membuat RPP bahasa Inggris untuk penampilan kinerja kemarin. Oh iya ya, Mas. Saya mulai sudah Bu ya. saya buat. Jadi di sini cuma di dalam penulisan pembuatan soal Pak. Ya walaupun saya banyak sumber yang saya pakai, tapi sudah saya menggunakan Gemini ini juga kemarin itu. Tapi di sini cara menyalinnya ini Pak ya, yang belum saya temukan. Soalnya soal itu misalnya minta suruh buatkan soal 10, nanti kan mau kita edit nih. Tapi kan disalin dulu sebaiknya kan. Jadi cuma satu-satu soal itu bisa disalin, apa triknya saya belum dapat, kemarin udah 2 kali belajar. Maklum lah sudah berumur ya Pak Andi ya. Apa-apa. Umur kan hanya angka ya Bu ya. Belajar. Jadi pelajaran yang saya ajar sekarang Pak Andi ya, itu mapel yang ya kalau coding mungkin kita sudah sering belajar di sini ya Google ini. Mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang bahasa Inggris, nah itu sangat membantu rasanya menggunakan Gemini ini ya. Terima kasih Pak Andi. Baik Ibu, sama-sama Bu Sri, salam buat teman-teman Jambi ya. Itu Bu Sri ada di sapa tuh dari fasilitator guru penggerak dari Bengkulu tuh Ibu Sukarlin ya. Terima kasih Bu. Kayak Salam kembali. Ya, kayak penyiar radio. Ibu Bu Sri, ketika Ibu buka chatbot itu kan ada tanda plus ya Bu ya, di samping toolnya. Aduh, ini Mbak Rani lagi share screen ya? Enggak, ini Pak Andi, saya hanya ingin menunjukkan tadi Bu Sri. Yang profil ya benar-benar. Ya, nah ini classroom yang Gmail biasa. Ini yang Gmail biasa. Ini ada alat pembelajaran di sini. Ini ya. Sedangkan ini, nah ini terlihat Pak Andi? Kelihatan. Nah, ini akun Gmail, akun belajar.id, ini classroom dengan akun belajar.id, di mana pada saat kita buat tugas, di sini sudah ada pilihannya notebook LM dan Gem. Jadi bisa digunakan untuk share tugas atau materi dan lain sebagainya. Sudah include di sini. Dan ini saya menggunakan profilnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Di sini sudah ada. Jadi nanti Ibu tinggal explore lagi gitu. Pada saat Ibu mau buat tugas atau materi di classroom ini sudah tersedia. Jadi ini memudahkan Ibu nanti. Nah ini untuk di berandanya, beranda depan di tugas kelas untuk akun apa? Yang ini untuk akun Gmail biasa. Jadi kedua akun ini memiliki fasilitas untuk notebook LM-nya. Begitu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Andi. Siap. Itu ya Bu ya. Bu Sri ya. Oke. Ya.
Terima kasih Pak. Mbak, saya boleh spill yang tadi Mbak, ini udah jadi kayaknya deh. Boleh, silahkan spill-nya Pak Andi, biar nggak penasaran. Iya, yang kita tunggu-tunggu tadi kan. Iya. Abis ini udah ya, udah siap. Bu Sukarlin. Yang belajar ID tadi, Bapak Ibu sekalian, yang slide presentasi ya, slide presentasi. Yang video sudah belum Pak Andi tadi? Kayaknya udah deh, ntar ya. Mana tadi ya? Ini nih, yang ini nih. Yang video, udah. Nah ini yang slide deck presentasi tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat dulu. Nah penampakan seperti ini. Tadi kita pakai 3D Pixar, kemudian pakai baju Melayu ya, Melayu. Nah penampakannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nih keren ya. Keren. Halaman selanjutnya Pak Andi. Nah ada apa untuk watermark kita ya Mbak ya. Ada itu tuh ya. Nih kita coba ya presentasikan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah gitu tuh. Ini penampakannya Bapak Ibu. Kan kalau slide presentasi kita seperti ini kan ya keren ya. Nah, ini berkelas. Iya berkelas kali. Nah gitu tuh. Nah gitu ya. Nah keren. Nah yang bagi Bapak Ibu kelas SD kelas bawah boleh nanti ditambahkan misalnya karakter Upin Ipin atau apa segala macam yang lucu-lucu gitu ya. Tinggal dinampakkan ini. Saya kan pakainya sesuai tadi karakter. Benar Mbak. Saya trennya di sekolah ya, di anak-anak iya, gitu. Ya benar. Nah nih. Jadi sekeren ini Bapak Ibu. Nih. Nah itu ya. Nah di sini pun nanti ada watermark dari sosial media kita. Itu yang slide presentasi. Nah ini kemudian ada ini nih. Ini ya. Ini yang videonya Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama. Nah ini Bapak Ibu. Saya pakai prom yang sama tadi ya. Nih Bapak Ibu sekalian nih. Selamat datang di kelas Pak Andi. Kita sering mikir ya, ilmu Pokoknya keren lah Bapak apa Ibu. pemicunya. Nah gitu ya. Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Singkat, di Indonesia dia lahir dari rahim kolonialisme. Tujuannya bukan buat nyelamatin masyarakat. Oke, seperti itu dulu Bapak Ibu spillnya ya, hasil dari LM yang untuk satu infografis, kemudian slide presentasi, kemudian video. Itu Mbak dari Pak Rizal kayaknya ada kendala deh. Pak Rizal, ini yang tadi saya jadi. Ya di kolom chat ya. OM saya kok nggak ada fitur audio sama videonya ya? Nah itu Pak. Gimana itu Pak? Akun belajar ID ya Pak ya? Boleh diaktifkan mikrofonnya Pak? Pak Rizal boleh diaktifin mikrofonnya? Iya benar Pak, akun belajar ID. Oke, nanti coba Pak Rizal log out dulu ya. Besok deh coba masuk lagi atau refresh ya. Dia tuh apa ya? Memang pendistribusiannya itu bertahap, tapi kayaknya untuk fitur-fitur itu kayaknya udah lama, cukup lama juga ya kita bahas ya, Mbak Rani, Bu Juju ya. Iya, kalau di awal-awal make ini aplikasi apa tuh? Yang notebook LM ini yang fitur audio sama videonya ada, cuman kayaknya udah beberapa hari ini tuh nggak ada video apa tuh yang fitur ini. Soalnya saya tuh hampir tiap hari make notebook LM ini untuk bantu. Oh gitu ya, iya. Oke, nanti coba log out dulu Pak ya, kemudian login lagi, buka notebooknya lagi, apakah sudah ada atau belum. Misalnya memang tidak ada, hilang, coba nanti dikirimkan screenshotnya ke grup, nanti coba kita kirimkan ke tim Google. Ada kira-kira kok gini nih gitu ya. Itu ya Pak Rizal ya, sementara. Siap. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Rizal. Bapak Ibu jangan lupa isi presensinya ya, please jangan share keluar dari meet kita malam ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah ini Bu Sukarlin nih, satu pertanyaan terakhir ya. Sudah. Silakan Bu Sukarlin. Terima kasih Ibu Rani. Pak Andi, maaf tidak banyak pertanyaan saya. Saya pernah sebetulnya bertanya ini langsung kepada Pak Andi, tapi saya maaf belum jelas. Ada beberapa guru yang membuat game
interaktif digital itu misalnya tarik tambang atau panjat pinang itu maaf menggunakan Canva ya, saya coba kok maksud saya tuh meng-create gitu loh. Saya pengen juga meng-create. Enggak lah, enggak sampai segitunya. Tapi saya tuh pengen tahu bagaimana orang tuh bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Andi, maaf. Kemarin itu ngapa sih bikin Gemini Pro itu saya tuh klik gitu. Kok bayarnya mahal sekali? Aduh, gitu. Gimana yang murah gitu. Terus yang ketiga, Pak, maaf, ini pertanyaannya sepele-sepele banget. Gini, jadi saya tuh setahun ini tidak menggunakan Classroom. Saya pikirkan, lewat lah ya. Itulah pernah yang saya ceritakan, yang saya pikir saya tuh udah keren lah ya, bikin aplikasi ya, ternyata jadul. Sekarang Classroom dipakai lagi. Gimana maksudnya? Nggak paham aku, maaf, makasih. Siap, oke. Terkait ke pertanyaan nomor 1 dulu ya, Ibu ya. Banyak platform yang bisa Bapak Ibu gunakan, tapi oke, habis ini kita close ya. Bapak Ibu sekalian di sini bisa itu ya, bisa gunakan yang tetangga boleh, tapi untuk konteks pada malam hari ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan di Canvas ya, di Gemini Canvas, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan di Google Apps Script gitu ya. Nanti bisa dimaksimalkan 2 fitur itu gitu. Kemudian yang untuk nomor 2 tadi yang masalah akun pro itu ya, itu saya nggak bisa jawab ya Bu ya, kenapa mahal ya, kenapa murah, saya nggak bisa jawab itu. Yang pasti saya dan tim itu ya dapat bonus lah ya, dapat bonus sampai bulan Juni ini setahun gitu ya, dapat bonus lagi gitu ya. Dan saya nggak bisa itu, nggak bisa tunjukin caranya karena kita diberikan juga oleh mereka gitu ya. Namanya kita diberiin ya kita nurut ya, nggak bisa Pak yang itu tolong dikasihin juga, itu nggak bisa. Yang ketiga yang terkait Google Classroom, silakan Bapak Ibu gunakan lagi, nggak mesti harus ada pandemi, tapi memaksimalkan kalau campuran itu Bu, hybrid ya, blended learning ya. Apalagi seperti saya nih di Jambi, kami tidak boleh siswanya bawa handphone ke sekolah. Nah, sementara misalnya fasilitas kita misalnya kayak buku nih agak kurang gitu ya. Nah, ini kesempatan bagus kita untuk memaksimalkan lagi penggunaan dari Google Classroom tersebut, Bapak Ibu sekalian ya. Semua file materi kita, baik itu dalam bentuk visual dan audio, kita inputkan ke sana. Misalnya hari ini nih kita input, kemudian kita sampaikan ke siswa. Untuk pelajaran minggu depan itu saya sudah upload tuh di kelas, silakan kalian pelajari di rumah, seperti itu. Jadi tetap bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya, mungkin kalau nanti belum cukup memuaskan Bapak Ibu, nanti dipuaskan dengan yang lain gitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Rani. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi penggunaan Classroom itu sebagai pendamping ya, pendamping kelas. Jadi blended learning, jika kita ingin share materi, bahan ajar, atau untuk mengumpulkan PR. Jadi lebih paperless gitu ya. Jadi meja kita clean gitu ya. Wah, Pak Andi tidak pernah ngasih PR ke anak-anaknya, padahal di Classroom-nya sudah penuh seperti itu ya. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu, malam ini banyak sekali hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan, insight baru, ide-ide baru, dan juga pengalaman baru yang saya yakin Bapak Ibu dapatkan dari Gemini. Besok kita akan bertemu lagi ya Bu Juju ya. Besok kita akan bertemu lagi, kita akan membahas bagaimana mekanisme ujiannya. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan bagaimana cara menghadapi ujian. Ujiannya seperti apa, soalnya ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya, cara-caranya seperti apa, soalnya dalam bentuk apa. Nah, Ibu di itu besok kita akan bahas lagi gitu ya. Sesi foto-foto dong Mbak Rani, Bapak Ibu sekalian sebagai bahan laporan. Kemudian Bapak Ibu silakan isi presensinya malam hari ini. Please jangan di-share keluar ya, atau di grup WA kita. Cukuplah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini saja ya. Kalau untuk akses materi, semua peserta yang di grup WA akan dapatkan materi. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu
Sembari ini Mbak Rani sembari di screenshot. Iya. Ada tim screenshotnya. Oh ada ya, alhamdulillah. Ada Pak Dian yang screenshot. Pak Dian, Bu Helen ya, jangan cacat gila. Pak Dian malam hari ini ganteng ya, pakai baju ELP, keren deh pokoknya. Ya, Pak Dian akan show besok. Ya, Pak Dian boleh ditampakin dong baju kaosnya bagian depan Pak, agak dirian dikit Pak, berdiri sedikit. Mbak Rani, Kak Ya. Andi. Ya. Tadi ini dapat Japrian nih, masih bingung soal kode latex. Ada promnya itu, jadi ibu bapak harus masukin blok, kemudian copy satu-satu rumusnya, masukkan di insert equation, nanti berubah dia langsung. Begitu, Yang untuk Bapak. matematik, yang untuk eksak ya? Iya, yang rumus-rumusan termasuk rumus ekonomi iya. juga nanti di doc berubah dia. Mungkin besok Bu Juju sebelum kita mulai Ujian tentang ya. nanti di-spill dikit tentang latex oleh Bu Juju. Lebih jelas Bacanya. lagi. Di-spill-kan lah, dipraktekkan jadi biar lebih jelas Bu. Ya, nanti besok Belen ya, moderator. Baik. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi hari ini bisa dibawa ke ruang kantor Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya guru nih, Pak Amsi ada nih, Widya Iswara, sepertinya Ibu Dona juga ada nih, bisa dibawa ke kantor BGTK-nya, Bapak Ibu dosen juga bisa dibawa ke laptop dosennya. Bagaimana Gemini dan Notebook LM bisa mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa hadir lagi besok. Jangan sampai tidak dapat sertifikatnya Bapak dan Ibu, karena sertifikat ini berlaku internasional ya Bapak dan Ibu. Kalau dimasukkan ke My ASN, itu indeks profesionalnya bisa naik karena skalanya internasional Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Bapak dan Ibu. Mumpung gratis, kalau bayar itu udah berapa dolar Bapak dan Ibu. Iya benar. Jadi ilmunya dapat, sertifikat dapat, indeks profesional kita di MASN juga melejit gitu ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Saya akhiri sesi malam hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 10 menit ya Bapak Ibu ya untuk isi presensi bagi yang belum ya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih presensinya, jangan lupa. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Salam buat teman-teman Tanjung Jabung Barat. Foto-foto udah belum? Oh udah ya, tadi ada tim ya Pak. Ada tim yang screenshot ya. Siapa yang screenshot? Lah katanya ada tim screenshot tadi. Mungkin dipoto aja lagi Pak. Oke. Ya, tadi separuh. Aduh. Nggak apa-apa, Di. Nah, Tadi udah separuh, nggak apa-apa. Bapak Ibu silakan Ya. buka layar lagi dan Ya, stop dulu ya. saya kolom chatnya nonaktifkan dulu ya kolom chatnya ya. Silakan Bu Juju. Pak Dian dibantu. Silakan Bapak Ibu diaktifin. Silakan Bapak kameranya. Ibu buka kamera. Wah, Pak Taufik ganteng. Foto ya. Iya. Tampilan layar. 1, 2, 3. Ya, oke. Berapa slide Bu? Banyak juga lantangnya. Kira aku deh. Tidak Pak, ini kita pakai Meet, jadi tidak ada slide. Oke ya. Mana ada satu slide. Iya, betul. Jadi Bapak yang ini di record ya Pak? Ini di record ya Pak? Iya Dari dari awal nanti kita dari awal ya. Nanti di share lagi ya Pak, di aku mau ngulang-ngulangin Pasti, pelajarannya. Ya, Ya siap. akan di-share Pak Yunizar. Pak Yunizar akan di-share semua. Siap, makasih Bu. Sama-sama Bapak. Korea Pak. Ya. Yes. Dadah, apa nih? Ibu Namain Parsi. kamu. Bu Siyati, dadah. Baik. ini Pak Dini. Dadah. Ibu Oki, Bu Sri Deliana,
Ibu Sri Deliana saya yakin masih nyoba-nyoba upluk-upluk notebook LM-nya. Dan coba buka classroom-nya, penasaran. Bukalah Bu, penasaran, nggak bisa tidur nanti Bu. Iya, Bu Rukmini terima kasih, Bu Yolidar. Pak Agus, Pak Zakiru. Terima kasih semua.